Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihan Kamila Hasri dengan NIM 0307201046. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan tempat turunnya Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'ah, yang berarti membaca, atau dari kata dasar qura'in atau penguat. Karena Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang saling menguatkan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. Yang kedua, tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan bertujuan sebagai pedoman hidup yang benar. Dan di dalamnya terdapat 3 pokok petunjuk, yaitu yang pertama, petunjuk akidah. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak. Dan yang ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum. Yang ketiga, fungsi diturunkannya Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang didesain sedemikian rupa sehingga jelas bagi umat manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang keempat, tempat turunnya Al-Quran. Asy-Syafi'i menyatakan Al-Quran turun pertama kalinya pada malam Qadar. Kemudian setelah itu turunnya berlanjut secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah malaikat mewahyukan Al-Quran ke dalam hatinya. Nama saya Muhammad Irgi Maulana Nasution, NIM 0307202016 dari kelas MPI 1, dan saya dari kelompok 4 ingin membahas dari kelompok 5 tentang munasabah Al-Quran. Pengertian munasabah. Munasabah secara etimologi artinya munasabah semakna dengan musyakalah dan muraqabah yang berarti serupa dan berdekatan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Dan menurut definisi munasabah adalah suatu ilmu yang membahas tentang keterkaitan atau keserasian ayat-ayat Al-Quran atau satu dengan yang lain. Macam-macam munasabah. 1. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya, seperti Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2. Artinya, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. 2. Munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol. Hal itu tercermin pada namanya masing-masing. 3. Munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian suatu ayat sering berbentuk pola munasabah perlawanan. 4. Munasabah antar ayat letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, namun pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat jelas umumnya menggunakan pola takkid atau penguat, dan tafsir atau penjelas, iktirad atau bantahan, dan tasydid atau penegasan. Kelima, munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3 misalnya, Allah memulai penjelasannya tentang keberanian dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa, dan kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat mereka berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. 6. Munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat.
Macam-macam munasabah ini mengandung tujuan tertentu. Di antaranya adalah menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat. 7. Munasabah antar surat dengan surat yang sama. Munasabah ini terdapat dalam surat Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dan menghadapi kekejaman Fir'aun atas perintah dan pertolongan Allah. Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir dengan penuh tekanan. 8. Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Jika diperhatikan, pada setiap pembukaan surat dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya. Dan yang terakhir adalah urgensi regunan munasabah. Ilmu munasabah merupakan bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran yang posisinya sangat penting dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh atau holistik. Hal ini dikarenakan ayat-ayat dengan yang lain memiliki keterkaitan sehingga bisa saling menafsirkan. Dengan demikian, Al-Quran adalah kesatuan yang utuh. Jika dipahami sepotong-sepotong akan terjadi model penafsiran atmosfer. Saya Putri Febi Aulia dengan NIM 0307201103. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Secara umum, Makkiyah dan Madaniyah diartikan sebagai ayat-ayat atau surat yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Menurut Al-Qatan, perbedaan definisi Makkiyah dan Madaniyah dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu menentukan definisi berdasarkan masa turunnya. Dalam konteks ini, Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Menentukan berdasarkan lokasi turunnya. Makkiyah diartikan sebagai ayat yang diturunkan di Mekah, yaitu seperti di Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan di Madinah, seperti Uhud, Kuba, dan Sul'ah. Menentukan berdasarkan orang-orang atau golongan yang menjadi sasaran. Makkiyah diartikan sebagai ayat yang turun di Mekah dan ditujukan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah dan ditujukan kepada penduduk Madinah. Ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri surat Makkiyah. Surat dan ayat Makkiyah di dalamnya mengandung lafaz sajadah, mengandung lafaz kalah yang disebutkan sebanyak 30 kali dalam 15 surat. Mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah. Ciri surat Madaniyah. Surat dan ayat Madaniyah berisi kewajiban atau had. Surat dan ayat Madaniyah di dalamnya disebutkan orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Tahapan turunnya Al-Quran dan klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Tahap Makkiyah, yaitu pada masa Nabi bermukim di Makkah. Diturunkan selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Tahap Madaniyah, yaitu pada masa Nabi bermukim di Madinah, tepatnya pada 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Urgensi mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Menjadi instrumen penting dalam menafsirkan Al-Quran. Meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat. Saya Sanyin Rasana, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian ayat nasyik dan mansyuk. Baiklah, yang pertama ialah pengertian nasyik. Menurut para ahli, hukum nasyik itu ialah menggantikan hukum-hukum syarah itu adalah Allah. Sedangkan mansyuk menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus, dihilangkan, dipindahkan, atau disalin atau dinukil. Baiklah, saya akan memaparkan penjelasannya menurut secara etimologi, pengertian nasyik dan mansyuk.
Secara etimologi, nasyik adalah isim fa'il memiliki arti yang menghapus, sedangkan mansyuk adalah isim fa'il yang memiliki arti yang dihapus. Adapun 4 makna nasyik, yaitu menghapuskan atau izalah, menggantikan atau tabli, mengalihkan atau mengubah tahwil, seperti mengalihkan warisan seorang kepada orang lain. Yang keempat, memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, diantaranya memindahkan suatu kitab ini dengan beberapa hikmah, diantaranya memindahkan suatu kitab dalam pengertian ini tidak mungkin terjadi di dalam Al-Quran. Baiklah, hanya sampai segitu saja yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang pengertian ayat-ayat nasyik dan mansyuk. Jika ada kata-kata saya yang kurang atau ada yang belum bisa dipahami, lebih kurangnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.